Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicin Rasana. Saya dari kelas Q233C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Ibu Wulan Widiarti SHMH. Sedikitnya, di semester ini saya banyak belajar mengenai hukum bisnis. Apa sih itu hukum bisnis? Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur seluruh kegiatan usaha. Hubungan hukum antara pelaku usaha, transaksi bisnis, serta perlindungan terhadap konsumen, investor, dan negara. Di sini ada juga loh dasar hukum bisnis ini, yaitu kita mengambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tadi kita sudah masuk ke pengertian. Apa sih tujuan? Apakah ada tujuannya? Tentu ada, teman-teman. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum tentunya. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Yang keempat, menyelesaikan sengketa bisnis. Dan yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, kita masuk ke ruang lingkup hukum bisnis. Di sini ada beberapa ruang lingkupnya yang mencakup di dalam hukum bisnis, yaitu hukum perjanjian, hukum perusahaan, hukum perseroan terbatas atau PT, hukum kepailitan, hukum perlindungan konsumen, ada hukum perbankan juga, dan hukum kekayaan intelektual, serta yang terakhir yaitu bisnis digital. Nah, kita masuk ke sumber hukum bisnis. Di sini juga ada sumber hukum bisnis. Yang pertama yaitu undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga perjanjian, yang keempat jurisprudensi, yang terakhir adalah doktrin. Selanjutnya kita akan bahas subjek dan objek hukum bisnis. Di sini ada subjek hukumnya. Yang pertama, orang perseorangan. Yang kedua, perseroan terbatas. Selanjutnya SIPI. Ada juga firma, ada juga koperasi, BUMN, dan yang terakhir pemerintah. Tadi kita bahas subjek. Nah, sekarang ada objeknya. Objeknya itu yaitu barang, jasa, hak kekayaan intelektual, uang, serta saham. Baik, selanjutnya di dalam hukum bisnis juga kita belajar tentang MOU serta perjanjian dalam hukum bisnis. Apa sih MOU itu? MOU adalah kesepahaman awal antara dua pihak sebelum dibuat kontrak yang lebih rinci. Nah, di sini fungsi MOU itu apa? Tentu ada fungsinya, teman-teman. Yang pertama, ada dasar kerjasama. Yang kedua, mengurangi resiko sengketa. Yang ketiga, menjadi pedoman sebelum kontrak. Nah, ada MOU dan ada juga perjanjian dalam hukum bisnis. Nah, di sini kita masuk ke pengertian hukum bisnis. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana suatu pihak mengikatkan diri pada pihak lain. Nah, ada juga dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu pasal 1313 KUHP Perdata. Syarat sah perjanjian, tentu ada syarat sah perjanjian. Menurut pasal 1320 KUHP Perdata, syarat sah perjanjian yang pertama, sepakat, cakap, objek tertentu, sebab yang halal. Selanjutnya, kita bahas ke penerapan hukum bisnis dalam hukum perusahaan. Hukum bisnis mengatur salah satunya pendirian perusahaan, legalitas perusahaan, struktur organisasi, pengelolaan perusahaan, hubungan dengan pihak ketiga, ada juga pembubaran perusahaan, dan yang terakhir dasar hukumnya tentunya. Ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, di sini juga ada peran hukum bisnis dalam hukum perusahaan. Tentu ada perannya nih. Salah satunya yaitu memberikan kepastian hukum. Tentu ini harus memberikan kepastian hukum. Yang kedua, melindungi perusahaan dan investor. Yang ketiga, mengatur tata kelola perusahaan. Yang keempat, mengurangi resiko sengketa. Selanjutnya, kita bahas tentang
perseroan terbatas di sini. Perseroan terbatas itu apa sih? Perseroan terbatas itu adalah badan hukum yang modalnya terbagi atas saham. Nah, di sini juga ada organ perseroan terbatas ini. Nah, di sini ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, terus ada direksi, ada juga dewan komisaris, ada tentunya memiliki dasar hukumnya ini teman-teman. Dasar hukumnya yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, lalu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, tadi kita sudah bahas tentang perseroan terbatas. Di dalam hukum bisnis pun saya juga belajar tentang perlindungan konsumen. Buat apa sih perlindungan konsumen? Itu tentu untuk melindungi konsumen, hak konsumen. Salah satunya yaitu mendapatkan keamanan, mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan ganti rugi. Ada juga kewajiban pelaku usaha di sini, yaitu bertindak baik, memberikan informasi yang benar, memberikan kompensasi, dan juga di sini ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4. Ada juga pasal 7 dan pasal 19. Selanjutnya yaitu wan prestasi dan penyelesaian sengketa bisnis. Nah, di sini apa sih wan prestasi itu? Nah, wan prestasi itu adalah tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Nah, jikalau suatu saat terjadi wan prestasi ini, apa sih yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketanya? Yang pertama yaitu lakukan dulu negosiasi atau kita lanjut ke mediasi serta arbitrase, dan yang terakhir jalur terakhir yaitu di pengadilan. Nah, tentu ada nih dasar hukum untuk wan prestasi ini, ada dong, yaitu di pasal 1238 KUHP Perdata, pasal 1243 KUHP Perdata, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu hukum bisnis digital. Hukum bisnis digital itu mengatur apa sih? Tentu mengatur salah satunya e-commerce, kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, serta perlindungan data. Nah, di sini juga ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta PP Nomor 71 Tahun 2019. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan presentasi ini. Nah, tadi kita bahas tentang hukum bisnis, yaitu hukum bisnis merupakan dasar dalam menjalankan kegiatan usaha secara legal, tertib, dan berkeadilan. Yang kedua, tadi kita juga bahas singgung tentang hukum perusahaan, merupakan bagian dari hukum bisnis yang mengatur pendirian, pengelolaan, hingga perbubaran perusahaan. Yang ketiga, kita belajar penerapan hukum bisnis mencakup perjanjian juga, perseroan terbatas, perlindungan konsumen, persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa dan bisnis digital. Serta yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum bisnis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.